Hello everyone, selamat datang di AG Invest, where everyone will learn to be a great investor. Di video hari ini, saya akan melakukan analisa saham tentang Adi Karya dengan kode saham ADHI. Jadi bagi para investor yang belum punya saham Adi, bisa nonton video ini ya. Lalu dari situ kalian boleh mengambil keputusan apakah kalian ingin investasi di Adi atau tidak. Kalau menurut saya, Adi masih bisa con sebesar 30%. Mari kita mulai. Oke, kita mulai dari fundamental Adi dulu ya. Kita lihat dari sisi aset, mereka itu di tahun 2014 ada 9,6T dan terus meningkat pelan-pelan sampai di tahun 2020. Kita tidak melihat ada penurunan dari sisi aset ya. Sekarang mereka ada di 37,6T. Lanjut dari sisi equity, mereka juga terjadi peningkatan dari segi equity. Dari 1,5T sekarang ada di 5,6T. Walaupun ada sedikit penurunan dari tahun 2019, tetapi penurunan ini tidak terlalu signifikan. Kita lanjut dari sisi revenue. Nah, kalau dari sisi revenue, Adi Karya ini terus meningkat revenue-nya dari tahun 2014 sampai tahun 2018 ini puncaknya mereka. Lalu sedikit penurunan dan di tahun 2020 di Covid ini mereka masih bisa membukukan revenue 8,5T, yaitu penurunan yang sangat sedikit dibanding tahun 2019. Padahal di tahun 2019 ini tidak ada Covid ya. Jadi Adi Karya ini sebenarnya kinerja cukup bagus walaupun di tahun Covid di mana PSBB diterapkan, mereka masih bisa membukukan revenue 8,5T. Kita lanjut ke net profit. Net profit mereka juga terus meningkat sampai di tahun 2019. Walaupun revenue mereka di tahun 2019 sedikit penurunan, tetapi net profit mereka tetap meningkat. Nah, cuma di tahun Covid ini mereka cuma untung 15 miliar. Ini penurunan yang sangat drastis ya, karena Covid. Kita tahu di tahun 2020 ini banyak sekali bisnis yang membukukan penurunan net profit atau bahkan kerugian. Nah, sekarang di sisi PBV kita lihat mereka ini masih di bawah 1 ya, 0,83. Jadi kalau kita lihat ini masih sangat menarik karena PBV yang di bawah 1 ini masih dianggap murah. Jadi untuk fundamental Adi saya beri nilai rating A. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita mulai berikutnya dari sisi technical Adi. Saya menggunakan Yahoo Finance untuk melihat chartnya Adi ya. Jadi kita langsung aja ke websitenya. Oke, ini adalah grafik Adi Karya. Kalau kita lihat ini garis biru ini adalah MA200, garis hitam ini adalah MA50, dan yang oranye ini adalah Bollinger Band. Kalau kita lihat sekarang MA200 dan MA50 sudah terjadi crossover dan juga terkonfirmasi oleh garis tengah Bollinger di mana dia sudah mengcrossover kedua MA50 dan MA200 dan ini sudah mulai menjadi uptrend. Nah, sekarang Adi Karya kalau saya lihat ini ada dua garis support dan resistance. Kalau saya lihat dari bulan November dan Desember tahun 2019, di sini ada resistance yang cukup kuat. Jadi saya tarik garis. Nah, sekarang Adi Karya ada di garis resistance. Jadi ada kemungkinan dia terkoreksi, tetapi saya yakin yang di mana mereka ini sudah mulai uptrend, Adi Karya akan tembus garis resistance ini dan mereka akan mulai mengincar resistance berikutnya yaitu di garis 1700 di kisaran di sini. Di sini mereka ada mempunyai resistance yang kuat. Oke, jadi dari sisi teknikal Adi Karya yang dikarenakan sudah terkonfirmasi ya, dia punya garis EMA 50 dan 200, mereka sudah mulai uptrend dan juga Bollinger mereka sudah mengkonfirmasi adanya uptrend, saya memberi rating A. Bagaimana dengan bandarmologi Adi Karya? Saya mulai dari lokal dulu ya. Ini data saya tarik dari bulan November sampai sekarang tanggal 4 Desember ya. Kalau kita lihat dari top 5 net buy dengan top 5 net sell Adi Karya, belum ada terjadi akumulasi ataupun distribusi karena mereka ini sama-sama equal ya, lumayan seimbang. Oleh karena itu saya memberi rating B. Karena sepertinya belum ada bandar yang melakukan akumulasi. Jadi masih retail yang bermain di saham Adi Karya. Dari sisi foreign belum ada yang melakukan akumulasi besar-besaran. Yang terjadi adalah pada tanggal akhir November mereka ini banyak yang take profit. Di mana kita tahu IHSG di akhir November kemarin terkoreksi cukup dalam. Nah, tetapi selain itu sepertinya belum ada pergerakan bandar juga. Oleh karena itu saya memberi rating B. Oke, sekarang ada di target price Adi Karya. Nah, Adi Karya ini saya memberi target price di 1700 karena kalau berdasarkan graf dari tahun sebelum-sebelumnya, di tahun 2019 Adi Karya agak susah menembus garis resistance mereka di 1700. Jadi bagi kalian boleh melakukan take profit jika sudah menyentuh harga 1700. Nah, ini kesempatan kalian masih 30% cuan ya. Jadi masih cukup besar karena dari harga 1200 ke harga 1700 masih sebesar 30% lebih. Dan bagi para investor yang ingin melakukan hold jangka panjang juga boleh, di mana targetnya di atas 1700. Karena ingat, project MRT dan LRT Adi Karya ini masih berlanjut sampai tahun 2024, masih 4 tahun mendatang.
Jadi mereka ini masih banyak proyek yang sangat menjanjikan ya. Oke, sekarang kita lihat prospek Adikarya ke depannya bagaimana ya. Ini berita saya ambil dari Liputan 6, Market Bisnis dan Ekonomi Bisnis. Kita langsung saja lihat. Oke, ini kalau kita lihat dari sisi berita, Liputan 6, Adikarya peroleh kontrak baru 4,7 triliun hingga Agustus. Jadi Agustus ini mereka mendapatkan kontrak 4,7 triliun. Belum cukup ya. Kita lihat di bulan berikutnya. Oke, jadi di bulan Agustus sudah mendapatkan kontrak 4,7 triliun. Nah, di September mereka mendapatkan kontrak lagi nih 6,2 triliun. Jadi 2 bulan berturut-turut mereka sudah membukukan kontrak baru yang meningkat. Nah, apalagi di bulan November ini. Di November ini, Adikarya sudah memenangkan 7 proyek baru, di mana jumlah proyek tersebut sebesar 17,3 triliun. Nah, ini sangat besar yang meningkat. Terus dari 3 bulan terakhir, Adikarya selalu memenangkan proyek dan jumlah proyeknya itu semakin meningkat. Nah, kalau kita lihat di bulan November ini ada kenaikan 130,7% ya dibanding Oktober tahun 2020. Jadi Adikarya ini penuh dengan proyek-proyek yang sudah dimenangkannya di dalam tender. Nah, sekarang kita lanjut ke berita berikutnya. Oke, jadi MRT Adikarya dan Shimizu sudah menaikkan kontrak MRT fase 2A. Apa sih MRT fase 2A ini? Kita langsung saja lihat. Nah, MRT fase 2A ini akan dimulai dari stasiun Bundaran. Nah, ini kalian bisa baca sendiri ya. Dari 7 stasiun di bawah ini. Nah, pembangunan fase 2A dibagikan ke dalam 3 paket kontrak sipil, di mana akan dimulai di tahun 2020 Maret ini dan direncanakan selesai pada tahun Desember 2024. Oke, bagi kalian yang tinggal di Jakarta, pasti tahu ya proyek-proyek LRT ini yang sudah membuat macet cukup lama, akhirnya sudah membuahkan hasil. Nah, ini proyek-proyek Adikarya nih. Kalian udah cobain belum LRT-nya? Nah, saya juga ada cantumkan video nih. Oke, ini adalah YouTube-nya Adikarya. Kalian bisa lihat ini Adikarya ID. Proyek LRT mereka, progres mereka sudah sampai di mana. Jadi kalian bisa coba nonton sendiri ya. Ini di lintas plan pertama sudah 91%. Sekarang di lintas kedua mereka ya, ada di 74,74%. Begitu juga dengan lintas ketiga sudah 87,97%. Nah, ini kalian boleh nonton. Ini adalah hasil LRT proyeknya Adikarya. Luar biasa sekali ya, yang dulunya belum ada, sekarang sudah hampir jadi, dan kalian bisa menikmati LRT baru nih di daerah Jakarta. Oke, sekarang kita sampai di summary. Jadi untuk prospek Adikarya itu sangat besar ya ke depannya. Mereka sudah memenangkan begitu banyak proyek dari tender-tender, dan proyek LRT mereka itu masih terus berlanjut sampai tahun 2024. Ini baru tahun 2020 akhir ya. Jadi proyek mereka itu sudah ngantri. Jadi prospek mereka masih sangat bagus ke depannya karena mereka sudah banyak diantri oleh proyek-proyek pemerintah yang sangat bagus. Bagaimana dengan fundamental? Tadi kalau kita bahas dari sisi fundamental, PBV Adikarya ini masih di bawah 1, 0,82. Jadi harganya Adikarya sekarang masih murah dibanding dengan book value mereka. Dan di tahun 2019, walaupun mereka terjadi penurunan omset, tapi sekarang omset mereka di kuartal 2020, di kuartal ketiga sudah hampir sama dengan kuartal ketiga di tahun 2019. Jadi omset mereka ini sudah hampir sama dengan tahun lalu, di mana tahun lalu tidak ada COVID. Luar biasa ya Adikarya. Jadi saya memberi rating A. Kalau dari segi technical, Adikarya sudah mulai uptrend ya, karena garis MA 50 dan 200 sudah crossover. Begitu juga dengan Bollinger Band sudah mengkonfirmasi karena sudah crossover kedua MA 50 dan 200. Nah, mungkin ada sedikit resistance, ada kemungkinan terjadi rebound, tetapi itu tidak menghentikan uptrend mereka. Karena ke depannya, target resistance mereka ada di sekitar di harga 1.700. Jadi saya beri rating A. Oke, terakhir dari segi bandarmologi, kalau saya lihat tidak ada terjadi akumulasi dari sisi bandar ataupun distribusi. Jadi Adikarya masih didominasikan oleh para retail investor. Jadi ratingnya masih B. Oke para investor, akhirnya analisa saham mengenai Adikarya sudah selesai. Bagi kalian yang masih nonton video ini, jangan lupa di like dan subscribe video ini ya, biar tidak ketinggalan. Dan bagi kalian yang ingin menanyakan seputar saham apa saja, bisa tulis komen di bawah. Saya pasti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Oke, bersama-sama kita akan menjadi a great investor. Happy investing!